Salam budaya, salam rahayu untuk kita semua. Kembali lagi di channel Dunia Keris dalam program Tukar Kawuro. Minggu lalu kita sudah membahas bagaimana sejarah batik masuk ke dalam Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas berbagai macam motif batik larangan yang ada di Keraton Yogyakarta. Motif-motif ini bukan sekedar hiasan pada kain, tetapi memiliki makna filosofi yang mendalam. Batik larangan Keraton Yogyakarta yang juga dikenal sebagai Awisan Dalem adalah motif-motif batik yang penggunaannya diatur oleh keraton dan tidak semua orang bisa memakainya. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat Jawa bahwa setiap motif batik memiliki makna filosofis dan bahkan kekuatan spiritual. Motif tertentu dipercaya mampu menciptakan suasana religius serta memancarkan aura sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya. Karena itulah beberapa motif yang dianggap memiliki nilai filosofis yang tinggi kemudian ditetapkan sebagai batik larangan. Beberapa motif yang termasuk dalam batik larangan Keraton Yogyakarta antara lain adalah parang rusak barong, kemudian ada parang rusak gendreh, kemudian ada parang klitik, terus ada semen gede saat gurdo, kemudian terus semen gede sawat lor, udan liris, rujak sente, parang-parangan, cemukiran, kawung, dan juga huk. Di Keraton Yogyakarta, setiap sultan yang sedang bertahta memiliki kewenangan untuk menentukan motif batik mana yang termasuk motif batik larangan. Motif pertama yang ditentukan sebagai motif batik larangan adalah parang rusak yang dicanangkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1785. Kemudian pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7, penekanan batik larangan diberikan kepada motif huk dan kawung. Sekarang mari kita bahas satu persatu motif batik larangan tersebut. Motif batik larangan yang pertama adalah motif huk. Motif ini tersusun dari berbagai unsur seperti kerang, binatang, tumbuhan, cakra, burung, sawat atau sayap, serta garuda. Setiap unsur memiliki makna tersendiri. Kerang memiliki makna untuk ketentraman hati, binatang menggambarkan kekuatan dan ketentraman, tumbuhan melambangkan kemakmuran, sementara sawat melambangkan ketabahan. Secara keseluruhan, motif ini menggambarkan sosok pemimpin yang berbudi luhur, berwibawa, cerdas, mampu membawa kemakmuran, dan tabah dalam menjalankan kepemimpinan. Untuk motif huk sendiri hanya boleh digunakan oleh raja dan putra mahkota di lingkungan keraton. Dan motif batik larangan yang berikutnya adalah motif kawung. Motif ini berbentuk pola geometris dengan 4 elips yang mengelilingi satu titik pusat. Dalam budaya Jawa, susunan ini dikenal sebagai kiblat papat limo pancer yang melambangkan 4 penjuru mata angin atau 4 sumber kekuatan kehidupan alam yang mengelilingi pusat kehidupan. Ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa motif kawung menggambarkan bunga teratai yang sedang mekar, simbol kesucian. Selain itu, kawung juga sering diartikan sebagai biji kawung atau kolang-kaling dari pohon aren yang sangat bermanfaat bagi kita manusia. Karena itu, pemakai motif batik ini diharapkan memberi manfaat bagi lingkungan di sekitarnya. Di lingkungan keraton, motif kawung diperbolehkan dikenakan oleh para sentono dalem. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, sekitar tahun 1921 hingga 1939, motif parang dan berbagai variasinya menjadi salah satu batik larangan yang sangat ditekankan oleh Keraton Yogyakarta. Aturan penggunaan bahkan sampai dicatat secara resmi dalam Riksblad van Yogyakarta. Sekali lagi, maaf kalau salah mengucapkan, nanti tulisannya ada di sini. Pada tahun 1927, dokumen yang mengatur berbagai aspek pemerintahan, salah satunya tentang bagaimana berbusana. Kemudian ada 2 pendapat mengenai motif parang sendiri. Menurut Rover Darjoibol, motif ini terinspirasi dari bentuk pedang para kesatria saat berperang. Karena itu, motif ini dipercaya melambangkan kekuatan dan keberanian. Sementara versi yang lain menyebutkan bahwa
Motif parang diciptakan oleh Panembahan Senopati setelah mengamati ombak laut selatan yang terus menerpa karang. Pola garis miringnya menggambarkan gelombang laut yang dimaknai sebagai sumber tenaga alam dan juga melambangkan kekuasaan, kewibawaan, serta kekuatan seorang raja. Motif batik larangan lainnya adalah motif semen. Kata semen sendiri berasal dari kata semi yang berarti tumbuh. Karena itu motif ini melambangkan kesuburan, kemakmuran, dan keseimbangan alam semesta. Di dalamnya terdapat berbagai macam unsur seperti gunung atau Meru, kemudian Garuda, sayap, candi, hingga naga. Maknanya adalah harapan agar pemakainya menjadi pemimpin yang mampu melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Di Keraton Yogyakarta, penggunaan motif semen juga diatur secara khusus. Motif Senen Gede Sawat Gordo diperuntukkan bagi cucu sultan, istri pangeran, serta beberapa pejabat tinggi keraton. Sementara motif semen gede Sawat Lor digunakan oleh keturunan sultan pada generasi buyut dan canggah. Namun ada pengecualian, jika motif semen tidak menampilkan unsur Meru, Garuda, atau sawat dan sayap, maka motif tersebut bebas digunakan oleh masyarakat umum. Motif larangan batik berikutnya adalah motif cemukiran. Motif ini berbentuk seperti lidah api atau sinar. Dalam filosofi Jawa, api melambangkan keberanian, kesaktian, dan semangat. Sementara bentuk sinar diibaratkan sebagai pancaran matahari yang menggambarkan keagungan dan kehebatan. Kedua unsur ini berkaitan dengan konsep Mawa Tejo, yaitu cahaya atau aura kewibawaan yang diyakini dimiliki oleh seorang raja sebagai tanda wahyu kepemimpinan. Motif cemukiran hanya boleh dikenakan oleh raja dan putra mahkota. Motif batik larangan terakhir adalah motif udan liris. Nama ini berarti hujan gerimis atau hujan rintik-rintik yang dipercaya membawa kesuburan bagi alam semesta. Motif udan liris tersusun dari berbagai unsur yang disusun dalam garis-garis secara diagonal, seperti motif lidah api, setengah kuwung, banji suwut, kemudian melinjon, tritis, odo-odo, dan untu walang. Gabungan motif ini melambangkan harapan agar pemakainya hidup dengan selamat, sejahtera, tabah, serta memiliki prakarsa dalam menjalankan kewajiban bagi kepentingan masyarakat. Sebagai penutup, batik larangan di Keraton Yogyakarta menunjukkan bahwa setiap motif batik bukan hanya sebagai hiasan, tetapi juga mengandung makna filosofi dan aturan sosial tertentu. Namun perlu dipahami bahwa aturan larangan tersebut berlaku khusus di lingkungan Keraton Yogyakarta, bukan untuk masyarakat umum di luar keraton. Itu dulu yang bisa kita obrolkan pada episode kali ini. Bila saya ada kesalahan ucap ataupun kesalahan literasi, panjenengan bisa koreksi atau tambahkan di kolom komentar di bawah ini. Dan jika panjenengan ingin suatu topik untuk dibahas pada program Tukar Kawruh ini, panjenengan juga bisa langsung menuliskan di kolom komentar. Seperti itu dulu, saya Bahar, saya pamit undur diri. Terima kasih. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.